Welcome to Artikel. Kasus kali ini mengajak mundur ke akhir tahun 85 sampai awal tahun 86 yang sempat menggegerkan wilayah Blitar di Jawa Timur karena tersangkanya punya power dalam pemerintahan, bahkan mengira dirinya kebal hukum. Seluruh penghuni desa yang geram melakukan demo agar si pelaku diseret ke pengadilan, hingga kemudian baru deh pihak berwajib menanggapi kasusnya secara serius. Saya perkenalkan dulu dengan seorang perempuan kelahiran tahun 1940 bernama Lik Utik Hartini atau biasa dipanggil dengan nama Ibu Liutik, yang aslinya dari kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Dia menikah pertama kali saat berusia 20, namun perkawinannya tidak berjalan lancar hingga bercerai tanpa memiliki anak. Semenjak tahun 63 mencoba nasib dengan merantau ke Blitar hingga akhirnya menjalin hubungan lalu menikah dengan seorang peltu atau pembantu Letnan 1 Polisi Purnawirawan yang nama suaminya tidak disebutkan dengan alasan kerahasiaan negara, maka saya akan sebut sebagai Bapak Polisi X. Nah, menikahnya ini semenjak tahun 1967 yang menurut cerita sebagian masyarakat, kala itu sebenarnya status Polisi X masih menjadi suami wanita lain. Jadi Liutik sebenarnya pelakor yang awalnya merupakan selingkuhan. Semenjak tahun 1969 ketika anak pertama mereka lahir, akhirnya lelaki itu pisah dengan istri pertama secara resmi, lalu sah hanya menjadi suami dari Ibu Liutik. Dalam masa antara tahun 1969 sampai ke 1985, jadi kurang lebih 16 tahun, pasangan ini pun dikaruniai 7 orang anak. Mereka kemudian tinggal di Desa Beru, Kecamatan Ulingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan keterangan para tetangga serta ART yang tinggal di rumah mereka, sifat Ibu Liutik berbanding terbalik dengan suaminya dalam hal mengatasi permasalahan yang ada. Perempuan itu cerewet dan suka berteriak pada anak-anak serta pembantu. Namun menurut saya ini masih wajar dengan bocil yang rusuh di rumah. Emang harus tegas, karena kalau dikasih tahunya pelan, ya nggak kedengeran, udah tahu anak-anak bisingnya seperti apa. Kepada ART juga suka judes, bahkan bentar-bentar ngomel kalau kerjanya lambat, tidak selincah yang diinginkan. Bahkan tega ya mengucap kata kasar dan tidak manusiawi pada asisten di rumahnya, karena ada aja si majikan yang bersifat begitu, sebab berpikir bahwa pembantu adalah jongos yang bisa sesuka hati disuruh dan dikasari. Jika kita melihat ke dalam rumah keluarga tersebut pada tahun 1985 di mana peristiwa kejam terjadi, ada 3 orang ART yang bekerja di sana dengan berbagai job desk numpuk, termasuk memasak, bersihin rumah, dan mengurus anak-anak. Yang pertama ada Ibu Bademi berusia 45 tahun yang sudah bekerja selama 9 tahun. Lalu ada Katija usia 37 yang sudah menjadi pengurus anak-anak selama 5 tahun. Nah, semenjak awal tahun 1985 si Katija disuruh untuk mencarikan satu lagi ART oleh majikannya supaya bisa nolong ngeberesin rumah, karena 2 pembantu ternyata tidak cukup, hingga dibawalah seorang gadis berusia 21 tahun bernama Sumiati yang berparas cantik serta berkulit hitam manis. Perempuan itu aslinya juga dari Jawa Timur, lalu mulai bekerja di rumah Liutik semenjak bulan Maret 1985. Kenyataannya sebulan setelah bekerja di rumah keluarga polisi itu, sosok Sumiati diam-diam sudah menjadi inceran bapak majikan. Sebab meskipun istrinya putih dan lebih menor dandanannya, pasti laki-laki pengen mencari sesuatu yang beda karena bosan. Selama ini Liutik juga tahu kok bahwa polisi X yang jarang pulang ke rumah karena berdinas memiliki hobi bermain dengan pramuria atau siapa aja yang mau diajakin bercumbu. Bukan rahasia lagi
bagi-bagi mereka. Makanya dengan kedatangan Sumiati di situ membuat Liu Tik cemburu dan sempat berusaha untuk memecat gadis tersebut walau baru bekerja beberapa bulan. Namun ketika tahu bahwa istrinya berusaha menyingkirkan ART muda itu, polisi X marah dan mengamuk. Dia bilang ini bukan kesalahan Sumiati jika sang suami jadi nafsu terhadap gadis tersebut. Kenapa Liu Tik jadi mengkambing hitamkan pembantunya? Justru menurut lelaki itu, momen tersebut bisa mereka manfaatkan supaya polisi X jadi betah di rumah dan tidak main dengan sembarang perempuan di luar sana. Hitung-hitung agar tidak membawa penyakit juga ke dalam rumah. Liu Tik sempat mempertanyakan apa maksud dari omongan polisi X. Namun ketika pasangan ini berdiskusi dengan hati tenang serta menjelaskan segalanya, akhirnya baru tahu emang banyak keuntungan jika keduanya memanfaatkan kehadiran Sumiati sebagai pelampiasan hawa nafsu sang suami. Bayangin aja nanti polisi X gak bakal jajan lagi di luaran yang cukup berbahaya kalau terjangkit penyakit yang kotor. Bayangin aja berapa uang yang bisa mereka hemat karena kalau jajan Pramuria per bulan kan bisa kena jutaan rupiah. Sementara kalau mencicipi tubuh Sumiati, ya anggap aja gajinya selama ini sebagai pembantu sudah include dalam memuaskan hasrat bapak majikan. Bahkan polisi X mengatakan bahwa sosok Sumiati yang kampungan dan hitam tidak akan sanggup membuatnya jatuh cinta. Coba kalau sama Pramuria cantik dan putih bisa aja tergoda, malah pengen nambah istri. Jadi sama pembantunya lebih aman karena tidak main hati. Ya, pinter-pinternya lelaki buaya lah menjelaskan pada istrinya supaya Liu Tik menyetujui. Jadi mulai sekarang ngasih tambahan tugas pada Sumiati, seminggu 2 atau 3 kali mengurusi selangkangan tuan majikan. Sang istri pun setuju. Hal ini langsung diungkapkan Nyonya Majikan kepada Khadijah, sebabkan perempuan itu kemarin yang membawa Sumiati ke rumahnya. Khadijah keberatan, namun kata Liu Tik ini bukan permintaan dan pertanyaan, ini perintah yang wajib dilakukan. Dan jika menolak maka keduanya akan dipecat, bahkan bisa dituntut sebab suaminya kan merupakan polisi yang sangat berpengaruh di sana. Makanya sejak awal bulan Juni 1985 akhirnya Sumiati dipanggil untuk masuk kamar dan wajib melayani bapak polisi X selama kurang lebih 1 jam sampai puas. Sekaligus diancam jika berani-berani buka mulut maka akan dikejar dan dipenjarakan dengan berbagai tuduhan. Intimidasi yang dilakukan oleh Liu Tik cukup mengerikan sampai-sampai Khadijah dan Sumiati benar-benar takut dan pasrah dalam menjalani kegiatan jorok tersebut selama kurang lebih 4 bulan ke depannya. Dan ini sudah menjadi tugas sang nyonya untuk menakut-nakuti para pembantunya dan posisi apa aja yang wajib dilakukan oleh Sumiati saat melayani suaminya di atas ranjang. Jadi Pak Polisi X cuma terima bersih dan tidak mau capek-capek mengeluarkan kalimat ke Sumiati, awas ya kalau nolak kamu saya penjarain. Gak pernah ngomong gitu sih bapak, karena sudah diserahkan semua kepada istrinya untuk melakukan ancaman-ancaman ini. Pada hari Senin di tanggal 21 Oktober 1985, untuk yang kesekian kalinya Sumiati mengeluhkan sakit pada bagian pinggulnya atas permainan kasar tuan majikan. Bahkan kondisinya sekarang sering muntah-muntah setiap pagi. Khadijah sudah pernah bilang pada Ibu Liu Tik kemungkinan saudaranya itu sedang hamil, namun si nyonya dari kemarin entar-entar mulu. Makanya di hari tersebut dengan males-malesan dibawanya lah Sumiati ke klinik untuk memeriksa diri. Hingga dokter mengatakan positif sang ART memang sedang mengandung 3 bulan. Tentu aja Liu Tik ngerasa emosi lalu melaporkan pada suaminya yang kemudian keduanya sepakat untuk menyuruh Sumiati melakukan pengguguran. Nyatanya perempuan itu nggak mau dan malah minta berhenti bekerja sebab berkeinginan untuk membesarkan janin dalam kandungannya. Sebenarnya Pak Polisi X menyetujui permintaan tersebut. Yang penting ada tanda tangan perjanjian bahwa kedepannya nggak boleh nuntut pertanggungjawaban apa-apa. Sekarang bakal dikasih uang sebagai bekal 2 bulan aja. Namun Liu Tik punya pemikiran lain dan merasa takut bahwa suatu hari di masa mendatang si pembantu akan kembali muncul bersama bayinya untuk nagih uang biaya hidup atau bisa-bisa menuntut posisi sebagai istri kedua. Liu Tik ogah karena takut tersingkirkan karena dulu suaminya kan pernah menyingkirkan istri pertama. Hingga sang nyonya pun merencanakan sesuatu yang jahat supaya Sumiati tidak sampai melahirkan anak dalam rahimnya.
Pada Jumat malam di tanggal 25 Oktober 1985, di saat suaminya sedang pergi berdinas keluar kota, Liu Tik memanggil Sumiati ke dalam kamarnya dengan alasan mau memijat kepala nyonya yang sedang sakit. Sekitar pukul 11 malam terdengar suara merintih aneh dari dalam kamar hingga membuat Khadijah merinding dan sempat bercerita pada ART satu lagi, yaitu Ibu Bademi. Saat paginya sekitar pukul 9 di hari Sabtu tanggal 26 Oktober 1985, Khadijah bertanya pada sang nyonya di mana Sumiati berada karena dari semalam belum kembali ke kamarnya. Malahan Liu Tik membentaknya dengan mengatakan, "Sudah, jangan tanya-tanya lagi, kamu kan di sini saya bayar. Kalau nggak mau kerja pergi aja sana." Hal yang sama juga sebenarnya mau ditanyain oleh Bademi, namun karena Khadijah kena damprat, akhirnya dia pun mengurungkan niatnya. Uniknya, semenjak hari tersebut, Liu Tik mengajak anak-anaknya untuk mandi di rumah saudara mereka yang jaraknya masih dekat dari situ. Bahkan sejak makan siang dan makan malam diajakin ke warung supaya membeli makanan dari sana. Hanya Khadijah dan Bademi aja yang makan masakan mereka sendiri dan mandi di rumah. Sampai 2 hari setelahnya lagi, pada Senin sore di tanggal 28 Oktober 1985, terciumlah aroma menyengat busuk dari pekarangan belakang sampai ke rumah-rumah tetangga, hingga membuat warga sekitar mencari sumber bau lalu membuka penutup lubang sumur keluarga Liu Tik dan menemukan ada jasad manusia tenggelam hingga melapor pada polisi dan ketahuanlah bahwa itu merupakan tubuh dari Sumiati. Kapolwil Kediri yakni Kolonel Sri Martono bilang hasil visum dokter menyatakan bahwa paru-paru korban dalam keadaan kering, yang artinya Sumiati sudah dihabisi duluan sebelum dilempar ke lubang sumur. Jadi bukan meninggal karena tenggelam di dalam sumur. Ada luka membiru pada bagian lehernya yang kuat dugaan bahwa gadis tersebut dihabisi dengan cara dicekik. Anehnya, kasus ini kemudian tidak berlanjut ke proses penyidikan. Padahal Khadijah sudah bersaksi pada pihak berwajib bahwa terakhir kali melihat saudaranya hidup saat masuk ke kamar nyonya ketika disuruh untuk memijat. Tidak pernah keluar lagi dari sana. Kok tiba-tiba sudah jadi mayat aja. Keterangan lain dari ART dan para tetangga juga mengungkapkan bahwa semenjak Sumiati menghilang, satu keluarga polisi X dari istri, anak-anak serta tuan majikan tidak pernah mandi di rumah dan makannya juga selalu di warung. Hal ini pasti karena orang tuanya udah tahu ada jasad dalam sumur yang airnya itu terhubung dengan pipa pada wastafel dapur serta kamar mandi. Beberapa hari kemudian, karena resah dan marah, akhirnya Khadijah dan Ibu Bademi mengundurkan diri dan terus memperjuangkan agar polisi melakukan penangkapan terhadap Nyonya Liu Tik sebagai pelaku yang telah menghabisi Sumiati. Namun selama berminggu-minggu hasilnya nihil. Bahkan dengan sombongnya, Nyonya besar itu pernah berteriak di hadapan Khadijah, "Kalau belum mampu membelah bumi, jangan coba-coba membongkar kasus pembunuhan Sumiati." Ternyata pada akhir bulan November 1985 atau sebulan setelah tragedi dalam sumur, terjadi demo besar-besaran penduduk desa Beru, kecamatan Lingi karena mereka marah peristiwa ini didiamkan begitu aja. Beramai-ramai melakukan aksi anarkis dengan menyerang dan menguasai rumah polisi X, sampai akhirnya para petugas dari Polres Blitar pun turun tangan lalu menangkap Ibu Liu Tik Hartini seorang diri dan melepas suaminya pada Jumat subuh di tanggal 29 November 1985. Padahal warga sudah berniat akan menggerakkan massa lebih banyak jika kasusnya tidak ditangani sampai Desember 1985. Sekarang karena ketakutan, akhirnya Liu Tik mengakui perbuatannya dengan mencekik Sumiati di malam kejadian pada Jumat tanggal 25 Oktober sebab pembantunya itu sedang dalam kondisi hamil 3 bulan atas perbuatan sang suami. Disuruh gugurkan gak mau dan mengira pasti Sumiati punya rencana akan melahirkan bayinya, lalu menuntut posisi menjadi istri kedua polisi Purnawirawan X. Setelah yakin sang ART sudah tewas, kemudian dilempar
ke dalam sumur menjelang subuhnya. Namun saat diwakili oleh pengacaranya, malahan Ibu Liutik sempat merubah keterangannya dengan mengatakan bahwa Sumiati menghabisi nyawanya sendiri dengan melompat ke dalam sumur. Ya, mungkin diajar-ajarin ya oleh sang pengacara supaya bisa dibebaskan. Namun menurut laporan dari Wakil Kapolres Blitar kala itu, yakni Mayor M.R. Suwardi, apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut sebelumnya sudah tercatat dan hasil visum juga sudah jelas ya bahwa luka pada lehernya sebagai bukti bahwa itu dilakukan oleh orang lain bukan oleh Sumiati sendiri. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa di tanggal 11 Maret 1986, Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Blitar di Bendo Gerit Sananwetan menyatakan bahwa Ibu Liutik yang berusia 45 tahun bersalah atas penghabisan nyawa ART-nya sendiri hingga menerima vonis 20 tahun penjara. Masyarakat dan keluarga korban juga berharap suami terdakwa mendapat hukuman sebab dianggap sebagai pihak yang telah menghamili Sumiati. Namun dengan berbagai alasan, si Peltu Polisi Purnawirawan X tersebut tidak pernah berhasil diseret ke meja pengadilan sampai sekarang. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini murni kesalahan Ibu Liutik saja makanya sang suami dianggap tidak bersalah? Atau mungkin memang bukti kurang kuat untuk menjerumuskan Pak Polisi X makanya terkesan kebal sama hukum? Atau mungkin ada di antara kalian yang mengikuti kasusnya ini dahulu atau justru hadir dalam persidangannya? Silakan komen di bawah jika ada tambahan. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.